Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi siswa Indonesia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan menyapa siswa kelas 8. Siswa SMP kelas 8 tentunya dalam semester 2 kita akan lanjut membahas dengan secara rinci lengkap sehingga mudah untuk dipahami tentang teorema Pitagoras. Kita sudah lihat beberapa penyelesaian soal tentang aplikasi teorema Pitagoras ini, terutama dalam menghitung panjang sisi di depan sebuah sudut siku-siku. Nah, kita akan coba lanjutkan kembali, mempertajam kembali seperti apa manfaat teorema Pitagoras ini. Oke, kita akan lanjutkan teorema Pitagoras. Oke, kita akan lanjutkan kepada bab 6 pada halaman 12 sampai 13, terutama kita akan fokus kepada soal nomor 4, nomor 6, dan nomor 9. Oke, kita harapkan siswa Indonesia tetap semangat. Walaupun masih dikelilingi oleh virus Omikron. Nah, sangat bahaya virus Omikron. Pastikan Anda selalu konsisten fokus kepada protokol kesehatan. Meskipun sudah dalam tatap muka, tetap pastikan protokol kesehatan Anda patuhi. Oke, kita akan coba lihat soal berikut. Soal nomor 4. Apakah suatu segitiga yang panjang ketiga sisinya berturut-turut 9, 12, 18 cm merupakan siku-siku? Nah, untuk menjawab ini, kita gunakan aplikasi atau penerapan. Kita terapkan teorema Pitagoras. Di mana untuk menjawab soal seperti ini, sisi yang paling panjang itu 18 kuadratnya harus sama dengan sisi yang lainnya, kuadrat sisi yang lainnya. Nah, kalau ini terpenuhi, berarti dia adalah suatu merupakan segitiga siku-siku. Oke, kita lihat. 18 kuadrat itu kira-kira 18 kali 18, di sini 4, di sini 6, 6, 144, di sini 8, di sini 1. 324. Oke, kita coba. 18 kuadrat, 324. Apakah dia sama dengan 81 ditambah dengan 144. Nah, kita lihat. Sama nggak dia nih? Oke, 81, 5 ke 144 ditambah dengan 81. 5, 2, naik 1 menjadi 225. Oke, di sini 225. Nah, di sini katanya tadi 324. Maka dia tidak sama. Karena hasilnya tidak sama, maka dikatakan dia bukan merupakan segitiga siku-siku. Jadi dia bukan merupakan segitiga siku-siku karena dia tidak memenuhi sifat Pitagoras. Nah, di mana Pitagoras itu sisi kuadrat yang terpanjang sama dengan jumlah sisi kuadrat yang lainnya. 9 kuadrat 81 tambah 12 kuadrat 144. Berarti dia bukanlah menjadi suatu segitiga siku-siku. Oke, saya rasa sangat jelas sekali. Kalau tandanya sama-sama 324, baru kita katakan dia siku-siku. Oke, kita lanjutkan dengan soal yang ke-6.
Tentukan panjang AB dari gambar berikut. Nah, ini kita akan menentukan panjang AB. Oke, ini panjang AB ini yang kita akan tentukan nih, berapa panjang AB. Nah, kalau begitu kita tengok informasi. Kalau ada tanda seperti ini sama, itu artinya panjangnya sama itu. Kalau ini 4, ini pasti juga 4. Nah, itu pasti 4. Nah, sama, ini juga segitiga, ini kita lengkapkan menjadi sisi. Oke. Nah, ini pasti juga 4. Nah, ini berapa? Ini pasti tinggal 1. Nah, kenapa tinggal 1? Karena yang sebelumnya itu ada 3 cm. Karena semua panjangnya 4 cm, maka sisanya tinggal 1 cm. Makanya panjangnya 1. Dan kalau kita jumlahkan 1 tambah 3 kan 4 cm. Nah, ini juga 4. Kenapa kita tahu 4? Karena semua sisinya sama 4. Ini juga sama dengan 4. Oke. Berarti kita akan menentukan AB. Ini AB ini yang kita tentukan nih. Ini yang kita tentukan. Oke. Nah, karena ini siku-siku di sini, maka AB adalah sisi di depan siku-siku. Berarti AB itu, AB kuadrat adalah penjumlahan sisi lainnya, penjumlahan kuadrat sisi lainnya 1 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Oke. Maka AB kuadrat sama dengan 1 ditambah 16. Maka AB yang kita inginkan itu adalah akar dari 17. Nah, ini dia. Jadi itu merupakan pemikiran yang harus kita pahami dengan baik. Nah, ingat konsep Pitagoras, sisi di depan sudut siku-siku. Mana dia siku-sikunya? Ini siku-sikunya di sini. Nah, ini siku-siku nih. Maka sisi AB adalah sisi di depan siku-siku. Nah, ini adalah sudut 90 derajat. Nah, jangan sampai lupa. Maka ini tadi sudut 90 derajat. Sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Maka di depannya adalah AB kuadrat. Sisi miring atau orang sebut dengan hipotenusa. Istilahnya hipotenusa. Oke, selesai kita jawab nomor 6. Nah, jadi kita relax dulu sebentar. Nah, oke, kita luruskan tangan, kita bunyikan tangan, olahraga sedikit. Oke, sebelum masuk ke soal yang lainnya. Bagaimana siswa-siswi Indonesia? Anda paham? Oke, jelas paham. Karena kita dari rumah singgah dan rumah sakit matematika akan selalu ceria bersama siswa Indonesia dalam membahas matematika. Oke, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Kita share lagi. Kita coba lihat soal berikutnya. Nah, ini dia. Kita akan tetap fokus kepada nilai AB. Nah, ini nilai AB. Ini kita akan mencari nih. AB ini berapa? Nah, kita bagi 2 segitiga. Nah, BD kita tarik garis BD. Nah, BD kita tarik ya, garis BD. Sehingga kita ada 2 segitiga. Ada segitiga pertama, ada segitiga kedua. Nah, ada 2 segitiga loh. Nah, sekarang yang kita kerjakan itu pertama sekali adalah segitiga pertama. Kenapa segitiga pertama yang kita kerjakan? Karena di situ ada 2 sisi yang diketahui. Segitiga pertama atau segitiga BCD atau segitiga BCD. Nah, kenapa segitiga pertama yang kita fokuskan? Karena ada 2 sisi yang diketahui, yaitu sisi BC dan sisi DC.
Kalau kita fokus ke segitiga kedua, segitiga ABD, hanya satu saja sisi yang diketahui, sisi AD. Makanya kita fokus terlebih dahulu ke segitiga pertama. Nah, yang kita cari itu adalah BD. BD adalah sisi di depan sudut siku-siku. Nah, perhatikan ini adalah sudut 90 derajat. Nah, ini sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Maka karena BD di depan sudut siku-siku, maka kita ketahui BD kuadrat. Nah, kenapa BD kuadrat? Karena dia di depan sudut siku-siku. Sama dengan apa? Sama dengan CD kuadrat. Ditambah apa? Ditambah BC kuadrat. Nah, ini dia. Nah, sama dengan 4 kuadrat ditambah dengan 7 kuadrat. Oke, jangan sampai salah. Oke, sekali lagi perhatikan. BD kuadrat adalah di depan sudut siku-siku dari segitiga pertama ABCD. Kenapa kita kerjakan segitiga pertama? Karena ada 2 sisi. Kita tinggal mencari 1 sisi. Segitiga kedua belum bisa kita ganggu karena cuma 1 sisi AD saja. Oke, berarti BD kuadrat sama dengan 16 ditambah 49 sama dengan 16 tambah 49. Sedikit lagi. 65 jadinya ya. 15, 6 tambah 9 itu 15, 65. Nah, maka BD adalah akar dari 65. Nah, berapa akar 65? Cari dengan kalkulator. Maka kita peroleh panjang BD akar 65. Ini panjang BD nih, akar 65. Nah, sekarang kita baru fokus ke segitiga kedua. Segitiga kedua, yaitu segitiga BAD. BAD. Nah, coba kita lihat. Karena ini adalah sudut siku-siku. Wah, ini sudut siku-sikunya nih. Ini sudut 90 derajat. Sudut 90 derajat. Atau sudut siku-siku. Maka di depannya merupakan sisi miring atau hipotenusa. Berarti dari segitiga kedua ini kita dapat tahu bahwa BD kuadrat. Kenapa BD kuadrat? Karena dia di depan sudut siku-siku sama dengan AD kuadrat tambah AB kuadrat. Nah, ini dia. BD kuadrat karena tadi dia adalah BD itu akar 65, maka akar 65 kuadrat. Nah, ini kuadratnya jangan lupa nih. Sama dengan AD tadi 6 kuadrat. Ditambah dengan yang kita cari AB kuadrat. Nah, ini yang kita cari. Maka AB kuadrat sama dengan akar 65 kuadrat. Akar 65 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Berapa akar 65 kuadrat? Ya 65 itu sendiri. Kalau bilangan akar dikuadratkan ya bilangan itu sendiri.
Akar 65 kuadrat, 65 kurang 36. Oke, kurang 36. Nah, kita larikan sedikit ke samping. Nah, kita larikan ke samping ya. Maka AB kuadrat, nah ini samping lanjutannya ke sini nih. Tolong disimak. AB kuadrat sama dengan 65 kurang 36 kira-kira 19. 19 ya. 29 salah. 29. 936 ya 39. Berarti panjang AB yang kita inginkan adalah akar dari 29. Nah, cari aja lah dengan kalkulator. Jadi ada dua fokus kita, ada segitiga 1 dan segitiga 2. Ingat, dahulukan segitiga 1 karena ada dua sisi yang telah diketahui. Tidak mungkin kita fokus terlebih dahulu pada segitiga 2. Oke, kita sudah lihat penyelesaian soal. Oke, relax kita dulu, santai dulu. Istirahat lagi, kita olahraga sedikit, biasa gereng kepala, gerak-gerakkan badan untuk melihat soal berikutnya. Oke, kita coba lihat soal berikutnya. Nah, ini soal ini. Soal ini kita perhatikan soal nomor 9. Katanya, perhatikan gambar dua persegi. Jadi ada persegi yang besar, panjang sisinya 15. Oke, jadi kalau dia disebut 15, maka seluruhnya 15. Ini 15, oke. Ini juga 15 dan ini juga 15. Nah, katanya yang kecil, nah ada segitiga yang kecil, luasnya 25. Jadi kalau luasnya 25 berarti sisinya 5. Jadi yang kecil ini sisinya 5. Nah, ini yang kecil ini sisinya 5 loh. Ini 5. Ini juga 5. Yang kecil ini 5 nih. Ini 5. Kenapa 5? Karena luas persegi kan sisi kali sisi. Ingat, luas persegi adalah luas persegi. Nah, kita jangan lupa nih luas persegi. Luas persegi, nah, ini persegi sama dengan sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Berarti mencari sisi sama dengan akar luas. Akar luas. Akar luas persegi. Nah, ini jangan lupa nih pelajaran yang telah lalu. Oke. A luas persegi. Karena luas persegi 25, akar 25. Akar 25 berarti 5. Nah, makanya ketemu angka 5. Oke? Nah, sekarang kita akan menentukan panjang X. Karena ini adalah sudut siku-siku. Oke, ini adalah sudut 90 derajat. Oke, sudut 90 derajat. Nah, oke, kita tahu sudut siku-siku. Maka sisi di depannya, oke, sisi di depannya itu adalah X kuadrat merupakan penjumlahan kuadrat di sampingnya yang 115 kuadrat. Yang satu lagi berapa? Yang satu lagi nih panjang keseluruhan mulai dari sini sampai ke sini. Nah, ini dia kan segitiganya ini 1. Ini sisinya yang tadi ini yang 15. Yang satu lagi yang panjang sampai ke persegi. Berarti 15 tambah 5 panjangnya tambah 20 kuadrat. Nah, ingat datang angka 20 ini merupakan panjang sisi dari segi persegi yang besar 15 ditambah panjang sisi dari segitiga yang kecil 5 berarti 20. Berarti sama dengan di sini 225 tambah 400.
berarti sama dengan 625. Ini X kuadrat adalah 600. Berarti X yang diinginkan adalah akar 625. Nah, berapa kira-kira akar 625? Coba kita cek 25 kali 25 berapa? 5 kali 25, 5. Naik 2, 125. 2 kali 5 ini 0. Naik 1, 5, 625. Berarti panjang X-nya itu adalah 25 cm. Nah, ini dia. Jadi kalau begitu, yang kita bahas pada kesempatan kali ini cukup menarik. Kita harus jeli dalam memperhatikan soal. Oke.